Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama CV di sini. Dan ya, hari ini hari Senin. Seperti biasa, Senin ini adalah opening atau ini ya, bukan CC sih. CC juga ya, CC close candle minggu lalu dan juga opening minggu yang baru. Nah, jadi dari minggu ini aku melihat ada potensi yang cukup gonjang-ganjing dan honestly guys, di sini kita belum bisa lagi memprediksikan yang cukup akurat seperti yang minggu lalu. Kalau minggu lalu itu udah kebaca karena dari candlestick, dari pattern dan juga dari tren itu udah kebaca mau naik atau mau turun. Tapi kalau sekarang jujur ini cukup menggonjang-ganjing ya, karena semua punya potensi, ada dua pola kayak gitu. Nah, seperti apa opening pada minggu ini? Jadi langsung saja kita lihat dan kita lihat minggu ini seperti apa. Let's go, langsung saja kita ke chartnya. Alright, kita udah di chartnya, mamen ya. Nah, jadi tadi malam aku udah sempat bikin garis ya. Ini based on the liquidity map ya. Jadi di sini aku gambar dan ternyata tipis lagi nggak kena ya. Nah, lu kok tahu bang itu? Nah, ini udah aku buatin videonya di sini. Jadi kalian nonton videonya yang kemarin pagi udah aku buatin. Itu murni cuman pakai yang namanya liquidity map ya. Jadi bener-bener liquidity map itu ngebantu untuk ngebaca pergerakan. Karena apa? Karena zaman sekarang ini udah tren itu udah bukan sehat-sehat lagi, tapi based on liquidity gitu. Kalau dulu ya naik murni naik karena news, karena permintaan, supply and demand gitu ya. Tapi kalau sekarang naik atau turunnya manipulasi untuk short term ya, sekali lagi ya tanda kutip ya, short term ya, bukan long term, short term ya. Itu based on the liquidity map. Jadi bandar ini berlomba-lomba menghajar satu sama dengan yang lainnya ya. Nah, karena nggak mungkin retail yang entry sampai warnanya kuning. Yang kuning ini kan artinya volumenya gede, banyak duitnya ya kan, nggak mungkin retail. Ya udah pasti wealth gitu ya. Dan juga di sini udah pasti wealth juga. Jadi wealth sama wealth ya dihantamlah sama yang namanya adalah market maker atau orang yang membuat order di market gitu. Wealth saja ya bukan berarti dia market maker. Market maker itu orang yang udah wealth, dia punya grup untuk menggerakkan harga juga, itu market maker yang biasanya itu tanda kutip pesanan di exchange ya. Dan biasanya exchange yang paling banyak nya itu Binance gitu ya. Jadi nggak heran kalau volatile dan liquidity di Binance itu kenceng karena nya banyak, wealth-nya juga ya banyak, yang kadang ada yang liquid bla 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 gitu ya, banyak juga. Jadi nggak bisa kita patok ini orang baik gitu atau wealth ini orang yang jahat. Wealth itu belum tentu jahat juga karena bisa aja dia korban juga, maksudnya dia orang biasa, trader biasa tapi duitnya gede dan dihajar sama si market makernya ini kayak gitu ya. Nah, jadi lanjut dengan plan kita yang kemarin ya. Nah, jadi ini breakout from the falling wedge ya, sekali lagi ya, falling wedge ya guys ya. Yang mana falling wedge-nya ini tentu ada efek dominonya. Ya, yang pertama kalau secara pattern dia harusnya memang naik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa aja ya di chart pattern ini dia malah membentuk HNS gitu. Ya, ini masih menjadi concern atau ketakutan kita ya. Nah, let's say kayak gini ya kan. Nah, ininya belum pasti nih. Ya, apakah dia akan naik lagi sekali ya? Bisa aja nih ya, bisa aja dia bikin naik di sini ya, baru turun bisa. Ya, aku takutnya di situ aja karena nggak semua polanya itu harus persis dan harus sama kayak gitu ya. Nah, secara weekly juga kita mau lihat weekly ya, karena baru open minggu ini ya. Kita mau lihat weekly. Secara weekly kalau dilihat ini nggak terlalu ada nggak terlalu ada gonjang-ganjingan dan lebih ke arah doji gitu ya. Nah, ini patternnya kalau doji kayak gini ya. Kita coba lihat ya, karena aku juga lupa ini pattern doji. Dia dojinya di bawah, doji hijaunya di bawah. Itu artinya ini ya dragonfly ya. Nah, dragonfly doji. Nah, persis ya. Nah, kalau kalian perhatikan sama dragonfly doji ya, ini sama dengan yang yang ini nih. Nah, dragonfly doji karena dia plus salibnya di atas ya, persis ya dragonfly doji ya. Kita mau lihat yang udah kejadian ada dragonfly doji itu akan kemana ya. Akan kemana dia. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau ada dragonfly doji ya, candle merah, ini bukan dragonfly, ini butterfly. Berarti kita cari yang dragonfly doji pattern ya. Dia akan kemana?
Nah, ini bisa jadi turun kemudian dia reversal ya, tapi permasalahannya kita itu kan dari atas kemudian ada Dragonfly Doji. Apakah nextnya akan naik gitu ya? Nah, kita di sini belum mendapat gambar yang sama kayak gitu. Nah, ini tapi kalau misalnya ada Dragonfly Doji, ini kemungkinan besar cenderung ya akan mengalami kenaikan ya. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya ya, kalau memang terkonfirm si Dragonfly Doji-nya yang ini. Ya, tapi memang bukan confirm ya. Ini udah Dragonfly Doji maksudnya. Cuman ya, nextnya biasanya kan dari bawah tuh ya, habis crash baru Dragonfly baru bisa naik. Yang ini juga dari crash Dragonfly baru dia bisa naik. Ya, ekspektasi aku sih memang naik gitu setelah candle Dragonfly Doji ini. Ya, gimana menurut kalian? Apakah akan langsung bisa naik juga kayak gitu ya? Nah, jadi kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk minggu ini kita memang harus tunggu dulu ya, harus melihat potentially candlesticknya dulu, baru bisa kita take conclusion atau ambil kesimpulan atau ambil position. Ya, kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Ciao.